Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk menyampaikan hasil proposal kelompok kami yang memiliki judul pemanfaatan limbah benet dan serabut kelapa sebagai bahan pembuatan tas barapa tas ramah lingkungan. Izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nova Lashidan dengan NIM 20201011056. Kemudian ada Amelia Nur Putriana dengan NIM 202011555. Dengan saya sendiri Dina Oktaviana NIM 202011565. Citra Ainun dengan NIM 202011576. Agusri 202011599 dan Ipinta Rehna dengan NIM 202011601. Aspek pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Kondisi pasar saat ini, perkembangan mode mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman yang mencerminkan suatu identitas kebudayaan, ekspresi, beserta estetika. Menurut Perbanas Institute 2020, di Indonesia tren produk populer telah bergantian dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun 2020, tren tote bag dan sling bag sedang menjadi tren hangat yang sedang digandrungi di tengah wabah COVID-19. Untuk itu, kami memiliki ide usaha membuat sling bag yang dibuat dari pemanfaatan limbah banner yang dikombinasikan dengan serabut kelapa. Ini merupakan ide usaha yang timbul dari permasalahan sosial, yaitu serabut kelapa yang umumnya hanya dipintal menjadi tali dan keset itu ternyata dapat menjadi produk yang punya nilai tambah lebih tinggi. Untuk kondisi pasar yang akan datang, kesan klasik dan menarik menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam dunia fashion. Tren lampau menjadi salah satu gaya yang menarik untuk diangkat kembali karena mengingatkan akan masa lalu. Maka kerinduan mengenai masa lalu dapat ditergambarkan melalui gaya retro. Produk kami menggunakan warna asli dari sabut kelapa sehingga menampilkan kesan polos dan juga klasik. Estimasi potensi pasar. Produk kami, tas barapa, memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Hal ini karena tas barapa terbuat dari bahan yang didaur ulang sehingga aspek lingkungan sangat diperhatikan. Produk kami, sling bag dari bahan limbah banner dengan kombinasi serabut kelapa ini memberi nilai lebih pada penggunanya karena bahan yang digunakan tidak umum atau biasa digunakan untuk produk sling bag sejenis dan harga yang ditawarkan itu lebih rendah dari harga pesaing yang Rp45.000 per unit. Tiap unit produk kami akan dijangkau dengan harga Rp40.000. Strategi pemasaran STP. Yang pertama itu segmenting. Segmentasi produk kami berdasarkan geografi itu di Indonesia, demografinya itu kalangan wanita, dan psikografinya itu wanita yang berjiwa fashionable dan wanita yang mempunyai keinginan untuk mempercantik penampilan dengan target konsumen sling bag yang ramah lingkungan. Dan berdasarkan perilakunya itu inovasi produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk yang ramah lingkungan. Untuk targetnya sendiri itu menggunakan single segmentation karena usaha ini berfokus pada konsumen wanita. Positioning dari tas barapa sendiri itu penanaman brand kepada konsumen dengan seleksi atribut untuk diferensiasi dan menetapkan posisi produk sling bag ramah lingkungan sebagai brand sling bag yang dipasarkan. Tren pemasaran produk diarahkan kepada kepedulian terhadap lingkungan untuk memanfaatkan limbah banner dan serabut kelapa. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Untuk desain produk tas barapa akan tampak seperti pada gambar. Produk kami memanfaatkan limbah banner untuk dijadikan sebagai sling bag yang nyaman dan tahan air serta pemanfaatan limbah serabut kelapa sebagai pelengkap. Pilihan bahannya itu ramah lingkungan dengan bentuk yang trendy. Tas barapa akan menggunakan tali vinil untuk memberikan rasa nyaman saat digunakan dan tentunya juga aman. Bauran pemasaran yang kedua yaitu price atau harga. Harga untuk produk kami itu sama untuk kedua model yaitu Rp40.000 per unit. Yang ketiga, tempat atau place. Pelanggan dapat menemukan produk tas barapa di e-commerce seperti Shopee, WhatsApp, dan juga Instagram. Kami juga akan membuka toko di Kabupaten Kudus, tepatnya di Jalan Kudus Colo Kajar, RT 1 RW 2 DW Kudus. Untuk promosinya sendiri, kami akan membuka reseller untuk memperluas penjualan. Kami juga akan memberikan voucher untuk pembelian di e-commerce dan diskon untuk pembelian langsung di toko. Kami juga akan menawarkan kepada kenalan seperti keluarga atau teman. Kami juga akan melakukan penyebaran pamflet terutama di wisata budaya Menara Kudus dan wisata alam objek wisata Colo. Karena menurut draft buku pariwisata Jawa Tengah dalam angka tahun 2020, kedua tempat ini paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Untuk lokasi pembuatan tas barapa ada di Jalan Kudus, Colo Kajar, RT 1 RW 2, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Untuk layout teknologi yang digunakan ada 3,
Yang pertama, untuk pembuatan kita masih sederhana menggunakan mesin jahit untuk pembuatan tas berapa. Yang kedua, ada sinar matahari untuk pemprosesan pengeringan dari serabut kelapanya. Yang ketiga, pemasaran menggunakan teknologi digital melalui media sosial, yaitu dengan memasarkan melalui Facebook dan Instagram. Nah, selanjutnya ada layout seperti yang kita lihat pada layar. Terdapat halaman parkir, Luas produksi. toilet, gudang bahan. Usaha tas Di berapa sebelah apabila gudang bahan rencana terdapat ruang produksinya peralatan, tas ada adalah 3 kali pengolahan dalam limbah. seminggu, Di maka sebelah jumlah pengolahan tas yang limbah dihasilkan terdapat ruang oleh pekerja pengawasan. adalah 7 Di unit tas sebelah per ruang minggu. pengawasan Sehingga terdapat dalam toilet waktu 1 lagi. bulan akan Nah, dihasilkan ada tas gudang sebanyak produk jadi. 84 unit Di depan tas, gudang produk dan total jadi tas yang terdapat dihasilkan dalam setahun kantor, adalah dan di sebanyak depan kantor terdapat 1008 unit toko. tas sesuai dengan rencana penjualan yang Luas ditetapkan produksi. Untuk sebelumnya, usaha yaitu tas 1000 unit berapa? tas Apabila per rencana tahun. produksi tas adalah 3 kali dalam seminggu, maka jumlah tas yang dihasilkan oleh pekerja adalah 7 unit tas per minggu. Sehingga dalam waktu 1 bulan akan dihasilkan sebanyak 84 tas, dan total tas yang dihasilkan dalam setahun adalah sebanyak 1008 unit. Sebanyak 1008 unit tas sesuai dengan rencana penjualan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 1000 unit tas per tahunnya. Baik, yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini, tas berapa mempunyai nilai manfaat produk bisnis, yaitu nilai ekonomi dan juga sosial. Jadi selain untuk jual beli, tas ini juga bermanfaat dalam mendukung rencana pembangunan nasional. Dikatakan bisa mendukung rencana pembangunan nasional dikarenakan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena tas ini nantinya diproduksi, jadi membutuhkan penjahit, supplier, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena ini salah satu produk UMKM, terbukti bahwa kontribusi UMKM saat ini tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga adalah pemanfaatan produk lokal. Nah, seluruh produk ini terbuat dari bahan lokal yang tentunya kita berharap bahwa bisa memotivasi masyarakat agar menggunakan produk lokal dan juga memanfaatkan bahan di sekitar mereka yang mungkin sudah tidak bernilai menjadi sesuatu yang nilai ekonomi tinggi. Jadinya mendorong masyarakat untuk lebih berkreativitas. Selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan. Tentu dalam pengolahan sebuah produk pasti akan ada limbah yang dihasilkan. Walaupun produk kami berasal dari limbah juga, yaitu limbah banner dan juga serabut kelapa. Lalu untuk penanganannya sendiri nantinya di produk tas berapa ini, serabut kelapa nanti akan teroleh oleh tanah sendiri dan mengering. Kemudian untuk potongan dari banner yang tidak terpakai, maka kami akan bakar dengan wadah khusus sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Pada aspek keuangan mencakup kebutuhan dana, sumber dana, dan metode penilaian investasi. Yang pertama, anggaran biaya terbagi menjadi 3, yaitu peralatan penunjang yang menghabiskan dana 2.595. Yang kedua, bahan habis pakai yang menghabiskan dana 2.100.000. Yang ketiga, biaya penunjang yang menghabiskan dana 1.100.000 dengan jumlah 5.795. Biaya tetap biaya usaha per bulan. Yang pertama, akomodasi dengan biaya 1.100.000. Yang kedua, biaya sewa alat dengan biaya 200.000, dan yang ketiga biaya promosi dengan biaya 200.000 dengan jumlah biaya yaitu 1.500.000. B. Biaya investasi dan penyusutan. Mesin jahit dengan nilai awal 2.395 dengan umur 5 tahun, nilai penyusutan 579. Gunting dengan nilai awal 150.000 dengan umur 2 tahun, penyusutan 75.000. Meteran dengan nilai awal 30.000 dengan umur 2 tahun, penyusutan 15.000. Penggaris jahit dengan nilai awal 20.000 dengan umur 2 tahun, penyusutan 10.000. Subtotal nilai awal 2.595 dan subtotal nilai penyusutan 579.000. Biaya investasi dan penyusutan. Penyusutan per bulan 579.000 dibagi 12 yaitu 48.250.000. Biaya tetap atau FC sama dengan biaya usaha plus penyusutan 1.500.000 ditambah 48.250 sama dengan 1.548.250.
Biaya tidak tetap. A. Biaya bahan utama per bulan. Serabut kelapa 750.000, jarum 50.000, benang 200.000, tali 400.000, lem 500.000, kancing 200.000 dengan jumlah 2.100.000. B. Biaya penunjang. Biaya listrik 300.000, biaya internet 250.000, biaya lain-lain sesuai PKM 550.000 dengan jumlah 1.100.000. Biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap A plus B sama dengan 2.100.000 ditambah 1.100.000 sama dengan 3.200.000. Biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, yaitu 1.548.250.000 ditambah 3.200.000 sama dengan 4.748.250. Sumber dana yang digunakan adalah modal sendiri dengan persentase 85%, dan kita tidak menutup kemungkinan mendapat sumber dana dari investor sebesar 15%. Keuntungan per unit. Harga jual dikurangi biaya variabel per unit 40.000 dikurangi 35.173, yaitu 4.827. Metode penilaian investasi. BEP, biaya tetap dibagi harga jual per unit dibagi harga variabel, yaitu 1.548.250 dibagi 40.000 sama dengan 38 unit. BEP, biaya tetap dibagi margin keuntungan per unit dibagi harga jual, 1.548.250 dibagi 4.827 dibagi 40.000 sama dengan 12.902.000. Aspek manajemen. Struktur organisasi tas berapa? Ada beberapa pembagian job desk atau tugas seperti bagian pemasaran, produksi, penjualan, personalia, dan keuangan. Seperti pembagian pemasaran dikoordinasi oleh Amelia Nurul Putriana, bagian produksi dikoordinasi oleh Agus Riwanti dan Dinda Oktaviana, bagian penjualan dikoordinasi oleh Citra Ainisma, bagian personalia penanggung jawabnya Ipinta Rehna Hulina Sembiring, dan bagian keuangan Noval Hesyidan Lutfi. Deskripsi pekerjaan tas berapa? Bagian pemasaran ini bertanggung jawab atas penjualan produk, membuat dan menjalankan strategi marketing, melakukan kampanye pemasaran produk tas berapa kepada masyarakat. Bagian produksi bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian semua yang berkaitan dengan produksi, serta mengawasi proses produksi dari hal bahan baku, alat, serta pembuatan produk dari awal sampai akhir. Terus ada bagian penjualan. Bagian penjualan ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian seluruh proses penjualan produk dan mengedarkan produk tas berapa ini kepada masyarakat. Ada bagian personalia. Bagian personalia ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen departemen di perusahaan, sehingga akan berperan dalam fungsi manajerial dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian atau evaluasi. Dan bagian yang terakhir berupa bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertanggung jawab atas perencanaan anggaran bisnis, mengarsipkan dokumen keuangan, serta menyusun laporan keuangan yang berkaitan dengan keuangan-keuangan yang ada pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatan tas berapa ini dalam 1 bulan, di mana minggu pertama jenis kegiatan yang kami susun berupa persiapan alat dan bahan dengan penanggung jawab atau koordinator Agus Riwanti. Dan minggu pertama juga kita mempersiapkan tempat dengan penanggung jawab Amelia Nurul Putriana. Pada minggu kedua kita melakukan tahap produksi, di mana tahap produksi ini dikoordinasi oleh Citra Ainisma dan Dinda Oktaviana. Selanjutnya pada minggu ketiga tahap promosi dan pemasaran produk. Kami mulai melakukan promosi dan menjual produk dengan koordinator
Ipinta Rehna Hulina Sembiring. Dan untuk evaluasi usaha kami lakukan setelah semuanya selesai, yaitu pada minggu keempat dengan koordinator Noval Hashidan Lutfi. Selanjutnya aspek yuridis. Bentuk badan hukum usaha tas barapa. Usaha tas barapa atau limbah dari blender dan serabut kelapa ini merupakan kelompok usaha kecil karena baru memulai. Usaha tas barapa ini berbadan usaha non badan hukum karena usaha tas barapa ini berbentuk persekutuan komanditer atau CV. Karena produksi kami bergerak di bidang industri dan perdagangan. Usaha tas barapa ini dijalankan dan didirikan oleh 6 orang, di mana masing-masing anggota memiliki peran dan tanggung jawab secara penuh untuk mengembangkan usaha tas barapa ini.